Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik di rumah, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih. Masih dalam suasana pandemi COVID dan kita masih harus beribadah di rumah. Semoga kita tetap bersyukur dalam segala keadaan, kebijakan pemerintah tetap kita ikuti untuk supaya Indonesia ini bebas dari wabah COVID-19. Kita semua bisa kembali bersekutu bersama-sama di gedung gereja bersama saudara-saudari kita. Saat ini kita akan memulai ibadah Minggu tanggal 26 April 2020. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita membuka ibadah ini dengan pujian. Sidang jemaat Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Yohanes 10 ayat 11, ayat 27 dan ayat yang ke-28. Kristus berkata, "Akulah gembala yang baik. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka." Saudara-saudariku, Bapak Ibu, adik-adik di rumah, sahabat-sahabat Tuhan, Tuhan Yesus adalah gembala yang ideal, dia gembala yang baik, dia memperhatikan domba-dombanya, dia tahu dan mengenal suara domba-dombanya dan juga sebaliknya. Karena itu dalam keadaan yang kita hadapi sekarang, bahwa Tuhan gembala yang baik itu tetap akan menggembalakan kita dan memastikan dalam kehidupan kita aman bersamanya. Karena itu mari kita pujikan nama Tuhan untuk kesaksian firman Tuhan dari Yohanes 10 ini dengan pujian. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita memuji Tuhan kembali dengan membuka Mazmur pasal yang ke-116 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 116 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Adik-adik di rumah juga membuka Alkitab dan kita akan membacanya dengan bersautan. Saya membaca ayat yang bagian
keluar dan Bapak Ibu adik-adik di rumah membaca ayat yang menjorok ke dalam. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan. Sebab Ia menyedengkan telinganya kepadaku. Tali-tali maut telah meliliti aku. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita berdiri dan mempersilahkan putra dan putri kita, anak cucu kita, untuk berada di tengah-tengah keluarga kita. Persilakan mereka berkumpul. Jika anak cucu kita lebih daripada satu, biarlah mereka berada di tengah-tengah kita dan kita berdiri mengelilingi mereka untuk kita berdoa dan memohon berkat bagi anak-anak. Mari kita berdoa. Dan di hadapan kami Tuhan, inilah anak-anak kami yang kami kasihi, yang Tuhan percayakan bagi kami, putra dan putri kami yang dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka menjadi bagian dalam kehidupan kami dan tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kami untuk memelihara, mendidik, membesarkan mereka dengan kasih. Tuhan Yesus, kami mohonkan agar Tuhan campur tangan dari segala apa yang kami dapat berikan bagi putra dan putri kami, anak cucu kami. Tentu begitu banyak kekurangan dan kesalahan, karena pemeliharaan Tuhan itu lebih daripada apa yang kami mampu lakukan. Saat ini kami menyerahkan dan mempercayakan putra dan putri kami dalam pemeliharaan Tuhan juga. Kami berdoa Tuhan untuk masa depan mereka, bahwa rancangan Tuhan lebih daripada apa yang kami pikirkan. Tuhan akan mencukupkan bahkan melimpahkan mereka dengan keseharian mereka. Bahkan Kau mempersiapkan mereka untuk mereka boleh mengikuti proses pertumbuhan perkembangan, pendidikan, dan juga sampai dengan masa depan dalam pertolongan Tuhan juga. Bapa Surgawi, kami mohonkan juga perlindungan Tuhan bagi putra dan putri kami, anak cucu kami ini dari segala mara bahaya maut, sakit, penyakit, wabah, supaya tubuh mereka tetap sehat, mereka tetap prima, dan berikan kecerdasan, kepintaran, lalu talenta yang baik, yang nanti akan menunjang pelayanan Tuhan, yang nanti akan menolong pemberitaan-penderitaan kabar baik dimanapun mereka hidup, yang nanti juga akan menjadi kesaksian. Bapa Surgawi, pendidikan mereka, Kau juga yang memberkati proses mereka menuntut ilmu, dan sampai akhirnya mereka mendapatkan bekal di masa depan mereka. Ya Bapa, kami juga akan bersama-sama dengan anak-anak kami mendengarkan firman-Mu. Kau berikan roh hikmat bagi kami supaya anak-anak ini juga mampu menyerap firman Tuhan dalam persekutuan kecil bersama dengan keluarga kami ini. Berkati Tuhan anak-anak kami, dan segala berkat Tuhan kiranya turun atas anak-anak kami. Kami mohonkan terjadi. Saat ini arahkan hati dan hidup-Mu anak-anakku, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah datang dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus memberkatimu anak-anakku saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali dengan orang tua, kakek nenek, saudara-saudari. Dan sekarang kita akan berdoa membawa rasa syukur. Saya mengajak kita mengikuti pola yang baru saya usulkan untuk keluarga bergandengan tangan, merendahkan diri, bersehati kita berdoa sambil bergandengan tangan. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri Tuhan sungguh bahwa di tengah-tengah kepanikan yang ada, Engkau tetap adalah gembala yang baik bagi kami. Engkau tetap memastikan bahwa keadaan kami dalam pertolongan dan perlindungan-Mu. Kami merasa aman dan kami merasa berkat Tuhan tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan untuk penjagaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami, sepanjang pekan ini, bahkan sepanjang malam.
kami boleh diberikan kesegaran kembali karena kami sudah melewati malam dengan tubuh kami yang lemah ini beristirahat, akhirnya mendapatkan kesegaran yang baru di pagi hari yang cerah ini. Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan, karena sebentar lagi kami juga akan memuliakan Tuhan. Kami bersekutu bersama keluarga kecil kami. Sebelumnya Tuhan, kami mohonkan agar Tuhan juga mentahirkan kami dari dosa dan salah, karena begitu banyak salah yang kami lakukan, dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu, baik dalam pikiran kami, hati kami, perasaan kami, juga perbuatan kami. Jadikanlah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang dilayakkan untuk menghampiri tahta kudus-Mu dalam peribadahan kami saat ini. Bapa Surgawi, kami juga diberikan hati yang juga mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, tolong kami agar pagi ini kami juga boleh merasakan lawatan Tuhan lewat firman yang akan kami dengarkan, lewat peribadahan yang akan kami lakukan, sehingga kami diberkati dan nama Tuhan dimuliakan lebih heran lagi. Ya Bapa, inilah kami yang menyerahkan persekutuan di pagi hari ini bersama dengan keluarga kami. Sertai dan berkatilah dari awal sampai dengan pada akhirnya. Patahkan segala kuasa yang ingin mengintimidasi kami, kuasa iblis, kuasa jahat, atau orang-orang yang berniat jahat. Kami aman dalam persekutuan ini dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita sambut pengakuan dosa dan rasa syukur dengan pujian. Saudara-saudari, jemaat Tuhan, adik-adik di rumah, kembali firman Tuhan akan kita dengarkan sebagai berita anugerah dari Yeremia 31 ayatnya yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dan firman Tuhan ini menyatakan bahwa saat ini pengampunan dosa boleh terjadi di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari bersalaman, lalu mengatakan Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Tuhan mengasihi dan mengampuni saudara. Petunjuk hidup baru dari Roma 12 ayat yang kedua. Demikian bunyinya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian petunjuk hidup baru
mengingatkan kita akan panggilan kita dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Dengan firman Tuhan ini, kita dikuatkan dan dimampukan untuk menjadi pelaku. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian PBA 89, Kekuatan di Hidupku. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu, adik-adik di rumah, kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini dari 1 Petrus 2 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-25. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang tidak pernah berhenti memberikan kabar baik bagi kami, yaitu firman Tuhan yang senantiasa masih dapat kami dengarkan saat ini. Kami rindu bahwa firman Tuhan itu tetap diperdengarkan sampai selama-lamanya dalam keadaan apapun. Karena firman Tuhan adalah sesuatu yang kekal, firman Tuhan yang akan menolong kami untuk melewati segala situasi, bahkan kesulitan-kesulitan yang ada. Hikmat-Mu kami mohonkan turun atas kami ya Tuhan, supaya kami dimampukan untuk memahami begitu dalam dan lebarnya kasih Tuhan dan pengertian-Mu itu. Tidak melalui pengertian kami yang terbatas, melainkan hikmat Tuhan atas kami. Roh-Mu yang kudus akan menyempurnakan firman Tuhan yang kami dengarkan bersama ini dalam hidup kami hari lepas hari. Hamba yang Tuhan percayakan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan urapi dan sembunyikan di balik kemuliaan salib Tuhan, supaya bukan kehendak hamba melainkan kehendak Tuhan saja yang jadi. Tuhan, kami rindu untuk firman Tuhan diperdengarkan dan kami diberkati, dikuatkan, diteguhkan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-25. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-25. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran.
oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan juga yang melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, Shalom. Selamat pagi adik-adik di rumah. Bagaimana kabarnya? Ya, meskipun kita tidak bertatap muka langsung, tapi paling tidak menjawablah apa yang saya sampaikan hari ini. Bagaimana kabarnya? Ya, ada yang menjawab luar biasa. Baik. Tapi sekarang jangan biasa di luar loh ya, jangan dibalik. Luar biasa boleh, tetapi biasa di luar tidak. Karena masih dalam suasana memutus mata rantai COVID, kita tidak boleh dibiasakan di luar rumah bergaul dengan orang-orang yang kita tidak tahu riwayatnya satu hari saja, apalagi yang tidak pernah ketemu. Ya, musuh kita tidak tampak, yaitu virus, tetapi kita bisa menghindari dengan melihat apa yang tampak. Bagaimana kita membatasi dan memastikan bahwa tubuh kita tetap bersih, tetap steril dari kemungkinan-kemungkinan terkena penyebaran. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, temanya adalah bagaimana kita memutus sesuatu yang buruk. Bagaimana kita memutus sesuatu yang buruk agar tidak terulang-ulang menjadi rantai yang tidak terputus. Saya teringat akan sinetron yang berjilid-jilid nih. Kalau tidak salah dulu ada namanya sinetron Tersanjung, sampai tersanjung berapa gitu ya. Atau sinetron-sinetron lain, atau cerita-cerita kolosal, Angling Darmo atau siapalah itu. Yang di dalamnya secara tidak sadar ada pola yang tidak baik di situ. Secara tidak sadar ada pola yang tidak baik. Jadi ceritanya begini, karena ayahnya dahulu dibunuh atau dipenjarakan, anaknya membalas dendam kepada keturunannya dan selanjutnya itu hanya di sinetron saja. Tapi saya ada cerita yang sedikit serupa dengan apa yang terjadi dalam sinetron-sinetron itu. Saya mengutip dari satu artikel. Ada seorang bernama Bobby. Bobby itu seorang anak yang berusia 4 tahun. Bobby bangun melihat anjing peliharaan dari ayahnya itu menggigit gitar plastik kesayangannya. Anjing peliharaannya menggigit gitar plastik kesayangannya. Anjing peliharaan ayahnya itu menggigit gitar plastik kesayangannya. Dan Bobby sangat sedih, menangis karena gitar kesayangannya itu sekarang tidak berwujud gitar yang cantik lagi. Ada bekas taring di situ, bahkan ada menempel bulu-bulu anjing. Dan Bobby tidak bisa memainkannya. Melihat kesedihan dari anak itu, ibunya marah kepada suaminya, kepada ayahnya. Kalau bisa anjing ini diberikan kepada orang sajalah. Buat apa memelihara anjing yang tidak tahu berterima kasih, menggigit atau merusak benda-benda yang ada. Kemarin juga sandal kesayangan mama dihancurkan. Mama mau pergi arisan, mama tidak punya sandal lagi karena anjingnya papa itu merusak benda-benda ini. Buat apa? Ayahnya membentak istrinya, suami membentak istrinya, mengatakan kalau tidak ada anjing rumah kita tidak aman. Jadi tolong mengerti. Nah, semakin pertikaian itu semakin menunjukkan bahwa masing-masing memiliki
pembenaran diri. Masing-masing memiliki pembenaran diri, tidak mau disalahkan, dan masing-masing menganggap diri benar. Nah, akhirnya masih dalam suasana hati yang panas seperti itu, sang suami pergi ke kantor, dan jadi suasana di kantor menjadi tidak enak karena sang suami atau sang ayah membawa suasana tidak enak ke kantornya. Dia pun mulai melihat begitu banyak kesalahan yang dilakukan anak buahnya. Jadi suami adalah kepala kantor rupanya, lalu memarahi dengan tanpa sebab anak buahnya saat itu yang bekerja. Anak buahnya akhirnya bekerja dengan suasana hati yang tidak nyaman juga. Dan anak buahnya ini akhirnya bermultiplikasi kemarahan kepada yang lain, kepada keluarganya dan lain sebagainya. Belum selesai suasana hati panas itu, sang suami, sang ayah pulang kembali ke rumah, melihat bahwa anak bungsunya bernama si Andi ini meletakkan sepedanya sembarangan sehingga sang ayah tidak bisa memarkirkan kendaraannya dengan sempurna karena terhalang sepeda. Sang ayah membentak anaknya karena anaknya yang bungsu menaruh sepeda sembarangan. Anak yang bungsu menangis sejadi-jadinya karena baru kali itu melihat ayah yang tidak memaklumi perbuatannya. Karena seorang anak kan tidak tahu bagaimana sewajarnya meletakkan mainannya dan lain sebagainya. Dan suasana rumah tangga itu semakin hari semakin menjadi panas sekali. Mereka semakin menunjukkan ego mereka dan mereka semakin menjadi manusia yang tidak bisa menerima kekurangan masing-masing. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sama seperti cerita sinetron yang sudah-sudah atau cerita film kolosal, bahwa dendam yang terus-menerus terakumulasi keturunan dan keturunannya sehingga tidak bisa menghentikan dendam atau kejahatan atau amarah hati ini. Disinilah pentingnya bahwa menjadi orang Kristen yang katanya mengikuti teladan Kristus harus menjadi agen-agen perdamaian atau agen-agen yang bisa memutus kebencian, amarah, dosa atau sesuatu yang jahat seperti yang Tuhan lakukan. Dia mampu untuk membela dirinya untuk tidak memikul salib, bahkan salib atau hukuman itu bukan untuk dirinya tetapi untuk semua orang yang bersalah saat itu, bahkan untuk Barabas secara langsung pada waktu orang Yahudi ahli Taurat menginginkan Barabas dibebaskan dan Kristus disalib. Maka apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya melalui surat Petrus ini, mari kita melihat di ayatnya yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, kalau saya konotasikan saja, untuk apa kita dipanggil? Untuk bersama-sama menderita bersama Kristus. Untuk bersama-sama menanggung penderitaan seperti yang Tuhan sudah teladankan bagi kita. Apa penderitaan yang terberat dari manusia? Yaitu bagaimana menahan amarahnya, bagaimana tidak membalaskan kesalahan dengan berlaku salah. Nah, kalau bicara hak, setiap orang yang menyakiti kita pun berhak seharusnya membalas menyakiti. Masing-masing punya kebenaran dan pembenarannya. Dan saat ini suasana kehidupan umat manusia ini menjadi sangat sensitif
kebijakan itu menjadi blunder ya. Tidak boleh keluar rumah, tetapi mungkin logistik atau kebutuhan pun tidak terpenuhi jika harus tinggal di rumah. Sehingga mana yang harus dibenarkan ini? Bahwa benar anjuran untuk tidak keluar rumah itu baik. Karena itulah cara untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Tapi orang yang di rumah tanpa pekerjaan atau tanpa penghasilan tetap mengandalkan pekerjaan dengan bekerja di luar pun tidak salah mereka harus bekerja supaya mereka hidup. Sekarang mulai digoreng antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan pemerintah mulai ditentang karena keadaan menuntut seperti itu. Nah, bagaimana sikap kita dalam diskusi media WhatsApp? Ya, saya bilang grup kaum bapak lah, Bukit Palma. Bagaimana ini Pak Pendeta? Saya harus keluar bekerja di luar supaya kami bisa hidup. Karena anak-anak perlu makan, kehidupan kami harus tetap berjalan. Saya harus memastikan keluarga saya tetap aman. Saya katakan seperti di awal bahwa musuh kita adalah musuh yang tidak terlihat. Dalam arti sebenarnya, bukan hanya sesuatu yang jahat atau iblis. Musuh kita sekarang adalah virus yang tidak tampak oleh mata, namun ketika terjangkit, efeknya cukup mengkhawatirkan. Namun virus yang tidak tampak ini bisa kita antisipasi dari perilaku-perilaku yang tampak. Bisa kita hindari dari cara-cara kita menghadapi apa yang tampak di hadapan kita. Misalnya belanja atau membeli makanan di rumah, tempat-tempat makan, penjual makanan, pastikan bahwa sendok dan piringmu itu bersih. Pakailah tisu basah atau cuci kembali dengan sabun, minta penjualnya permisi untuk ke belakang untuk mencuci kembali, lalu membersihkannya dengan tisu. Lalu pastikan bahwa makanan itu masih dalam kondisi yang panas. Saya kira saat ini yang aman makan bakso mungkin yang masih panas-panas itu, karena virus tidak tahan di suhu tinggi. Dan yang kedua, kita harus sedikit berhati-hati untuk melihat kondisi yang di sekitar kita, saudara-saudari kita. Kalau rekan sekerja kita dalam keadaan kurang sehat, batuk dan lain sebagainya, tolong itu dihindari atau diingatkan supaya menjaga kesehatan. Pulang ke rumah, segera melepas pakaian yang kita pakai seharian dalam bekerja, taruh di ember dengan sabun cucinya, lalu cepat membersihkan diri, kemudian baru boleh menyentuh keluarga kita atau apa benda-benda yang ada di rumah. Oh ya, satu lagi, saya biasanya dari mana-mana pulang pasti minum air hangat supaya tenggorokan saya atau pernafasan saya yang mungkin sempat masuk hal-hal yang tidak menyehatkan itu larut ke dalam lambung dan lain sebagainya. Teori-teori itu yang diberikan, yang kita bisa pelajari. Dan teori-teori itu ada tampak dari beberapa media atau tips-tips hidup sehat mengatasi ancaman COVID-19. Karena itulah, untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk tidak saling menyalahkan. Pada akhirnya kita menjadi pribadi yang tidak saling menyalahkan. Bukan salah pemerintah, juga bukan salah rakyat. Kita menjadi pribadi yang bijaksana, yang menjauhi sengketa itu, yang menjadi agen-agen perdamaian dimulai dari kehidupan kita. Bagaimana hidup yang baik dalam keluarga
adalah bagaimana memiliki kehidupan yang baik dalam keluarga, adalah bagaimana kita bisa menjadi atau mengawali menjadi pribadi yang memutus segala yang jahat, berakumulasi atau bermultiplikasi dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, kalau tadi cerita tentang anjing yang menggigit gitar plastik, boleh dong salah satu minta maaf atau berbicara baik-baik sehingga penyampaiannya mudah diterima dan tidak menimbulkan ketersinggungan satu dengan yang lain. Atau sang ibu dengan bijaksana, ya sudah nak, nanti mama belikan lagi gitar yang baru. Kan kalau tidak ada anjing, siapa yang jaga rumah kalau kita pergi dan lain sebagainya. Memutus mata rantai kebencian sama seperti Kristus yang seharusnya berhak untuk membalaskan jahat dengan jahat, perlakuan yang tidak adil itu, namun ia tidak mengambil bagian itu. Ia memberi diri berkorban sehingga kebencian atau dosa itu terselesaikan lewat pengorbanan Kristus. 22-23 ini bukti bahwa Kristus menunjukkan teladan pemutus mata rantai dosa itu. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Apakah kemudian disimpulkan firman Tuhan ayat 23 ini? Ya Tuhan, aku terima apa yang mereka perlakukan kepadaku. Sekarang aku serahkanlah kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau membalaskan sesuai dengan apa yang dia lakukan kepadaku. Tidak juga demikian. Pembalasan atau penghakiman bukan menjadi hak kita. Kita menjadi pendamai. Dalam situasi yang sangat panik seperti ini, janganlah menjadi pemarah-pemarah atau protes dengan keadaan. Jadilah agen-agen perubahan atau jadilah teladan yang mau mengawali sesuatu yang baik. Ya, dan bagian yang kedua adalah bagian di mana kita perlu melakukan pengorbanan seperti Kristus sudah menunjukkan bagaimana Ia berkorban bagi kita. Oleh karena dosa-dosa yang seharusnya menjadi tanggung jawab atau menjadi alasan untuk kita tidak terselamatkan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, dua hal inilah yang akhirnya menjadi perenungan bersama kita di tengah-tengah pandemi atau kepanikan yang ada ini. Karena saat ini begitu banyak orang yang mencari untung sendiri untuk keselamatan diri mereka sendiri. Sulit sekali menemukan orang yang benar-benar mau memikirkan orang lain, atau dalam bahasa Alkitabnya melakukan pengorbanan bagi semua orang. Ada satu video yang saya lihat di media sosial, seseorang yang terkena positif COVID-19 tidak terima karena dirinya saja yang mengalami, sehingga dia menempelkan air liurnya di tempat-tempat yang mudah disentuh. Saat itu saya melihat ada di satu gerbong kereta api, di salah satu gerbong kereta api, pemuda ini menempelkan atau menggosokkan air liurnya di tiang di mana orang sering memegangnya. Supaya apa? Supaya penderitaan itu tidak ditanggungnya sendiri. Namun apa yang menjadi teladan yang kita pelajari lewat Kristus yang adalah
gembala yang agung, dia mengorbankan dirinya supaya orang lain terselamatkan, supaya orang lain hidup, dia memberikan nyawanya. Bagian itu yang paling sulit untuk dilakukan bagi kita pengikutnya. Ada saudara saya, sahabat saya, Mas Wahyu di Kediri, sering kita mintain tolong untuk membantu di perayaan-perayaan Natal, melatih anak-anak teater, pentas. Dan kebetulan Mas Wahyu ini juga punya keahlian pijit, enak sekali pijitannya. Satu kali dia pijit bagian kaki saya, dan rasanya sakit sekali seperti tertusuk duri bercampur rasa panas yang luar biasa. Saya berteriak, "Aduh mas, sakit mas, pelan-pelan dikit." Mas Wahyu ini dengan entengnya dia jawab seperti ini, Bapak Ibu. "Kayak gini kok mau mikul salib, dipijit aja udah kesakitan. Kayak gini kok mau mikul salib," katanya. Tuhan Yesus disalib, dia berkorban, sama sekali dia tidak mengeluarkan penyakit itu, rasa sakit itu dengan teriakankah atau dengan proteskah atau dengan membentakkah atau tidak. Dia menyerap semua sakit penyakit, dia menyerap semua kesakitan, dia menyerap semua dosa, dia menghisap semua rasa sakit yang seharusnya ditanggung oleh saudara. Supaya apa? Supaya dengan pengorbanannya kita disembuhkan. Nah, saat ini lewat pengorbanan Kristus, dengan iman kita percaya bahwa keselamatan itu terjadi. Keselamatan itu menjadi hak kita karena anugerah yang Tuhan berikan. Karena itu di dalam doa kita, di dalam perenungan kita, di dalam refleksi kita akan pandemi COVID yang terjadi saat ini, marilah kita tetap meyakini bahwa di dalam kekuatan Kristus, pengorbanannya di kayu salib, kita pun dilayakkan untuk terhindar dari kematian atau musibah wabah yang bisa saja menyerang orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita. Di bagian sebelumnya saya menyertakan liturgi variatif. Salah satu doanya saya menuliskan bahwa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk membatalkan kuasa penyebaran COVID-19 tidak berlaku bagi keluargaku. Kenapa? Karena 1 Petrus juga meyakini, Petrus salah satu murid Kristus yang memiliki latar belakang yang cukup kelam, dan Tuhan memanggil dia lalu mempercayakan jemaatnya sehingga Petrus disebut batu karang. Dalam keyakinan yang teguh itu, dia mengungkapkan lewat ayatnya yang ke-24 bagian yang terakhir. Ayat 24 saja kita baca. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan selanjutnya Petrus meyakini bahwa oleh bilur-bilurnya kita atau kamu semua telah sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, seberapa kita meyakini kuasa akan pengorbanan Kristus itu pun berlaku terhadap saudara dan saya sampai dengan saat ini, bahkan selama-lamanya. Kita tetap membawa dalam doa, kita tetap bergumul, karena wabah ini tentu saja cukup menakutkan, cukup membuat semua tatanan ini menjadi hancur.
bukan karena empire ya, tapi karena wabah ini betul-betul menyerang bangsa-bangsa, termasuk juga Indonesia. Pulau Bali ini cukup panik dengan adanya wabah COVID-19 yang menyerang segala lapisan, bahkan pariwisata menjadi lesu dan lain sebagainya. Nah, maka kita akan percaya bahwa kita harus meyakini bahwa Tuhan memberikan kelepasan dari apa yang kita alami. Tuhan pasti akan memberikan kita kebebasan, pembebasan dari masalah persoalan yang kita alami. Kaitannya adalah penyebaran COVID-19 ini. Sehingga letakkan di dalam iman dengan sungguh-sungguh bahwa dengan bilur-bilur Kristus lewat pengorbanannya di masa lampau pun kita memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan atau kesembuhan dari sakit, atau kita mendapatkan hak untuk terhindar dari hal yang buruk dalam kehidupan kita. Ayatnya yang ke-25 masih ada kaitannya dengan introitus kita. Yohanes 10 ayat 11, 27 dan 28. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala yang memelihara jiwamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, saya sebagai gembala jemaat, gembala umat Tuhan Bukit Palma khususnya, tidak bisa mendampingi Bapak Ibu 1 kali 24 jam. Saya tidak bisa berada di keluarga Bapak Ibu, apalagi kebijakan yang membatasi saya harus tetap tinggal di rumah, mengurangi perkunjungan atau melarang untuk melakukan perkunjungan ke keluarga-keluarga. Saya harus memberi contoh terlebih dahulu, memberlakukan atau melakukan kebijakan pemerintah itu untuk diri saya sendiri, baru saya bisa mengajak jemaat untuk juga melakukan himbauan pemerintah dengan baik. Namun, saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang agung bagi Bapak Ibu dan keluargamu di rumah. Dia pasti akan memastikan hidup kita, hidup keluarga kita tidak dibiarkan sesat. Konotasi sesat itu jalan kemana tidak tahu arah, bingung, panik, cemas, bahaya semakin terlihat di sekeliling. Kalau domba yang hilang itu seperti tidak ada harapan lagi untuk hidup. Tersesat di hutan belantara, maka binatang buas bisa memangsanya. Itu analogi domba yang sesat. Karena itu ketika kita memiliki gembala agung, 25 menjadi kekuatan kita bersama, bahwa dahulu kita sesat, kita tidak punya pegangan untuk kita bisa andalkan, kita pastikan hidup kita aman. Tetapi sekarang kita sudah diselamatkan kembali kepada gembala yang juga bisa mampu memelihara atau memastikan jiwamu aman dan tenang. Masalah boleh ada dalam hidup kita, pergumulan dari masa ke masa, persoalan akan datang silih berganti. Namun percayalah bahwa gembala agung Tuhan Yesus yang satu-satunya kekuatan kita, yang menjadi satu-satunya kekuatan kita, akan tetap memastikan bahwa engkau merasa aman dan tenang dalam perlindungannya di tengah-tengah bahaya yang ada. Karena itu, gembala yang baik adalah gembala yang memberikan nyawanya. Gembala yang baik seperti yang sudah disaksikan oleh 1 Petrus, memberikan teladan bagi saudara dan saya. Gembala yang baik
meninggalkan teladan yang baik. Gembala yang baik meninggalkan teladan bagimu, sehingga domba-dombanya atau murid-muridnya atau anak-anaknya, saudara dan saya, berjalan mengikuti jejaknya. Saya terberkati oleh satu pujian. Coba minta tolong satu, kasih dulu gitarnya kah, lagu tadi. Nanti kita akan nyanyikan bersama dalam liturgi ini. Jejakmu Tuhan. Semoga tidak terlalu tegang ya, meskipun kita ibadah streaming ini. Saya seperti belajar homiletikal lagi, sorot lampu sana sini. Dulu waktu kuliah teologi ya, tetesan keringat diprotes sama teman-teman, itu kamu grogi dan lain sebagainya. Ya, masalah boleh ada, kehidupan boleh terasa sulit, tapi jangan kehilangan damai sejahtera sehingga kita tidak bisa memuji Tuhan. Padahal puji-pujian, lagu-lagu rohani itu menolong kita untuk memiliki semangat baru. Jejakmu Tuhan, sepenggal saja. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Yaitu penggalan lagu dari Jeffrey S. Chandra. Kiranya firman Tuhan dan kesaksian dari lagu yang saya nyanyikan, mohon maaf kalau suaranya agak kurang bagus. Nanti kita akan bernyanyi bersama-sama dalam liturgi ibadah ini. Kita diajak untuk mengikuti teladan Tuhan, mengikuti jejaknya, dan percayalah, dalam bahaya sekalipun Tuhan akan memastikan saudara dan saya aman, sebab Ia sudah melakukannya. Ia berkorban, bahkan memberikan nyawanya. Apa susahnya untuk memastikan bahwa hidupmu aman dari wabah atau bencana yang kita alami? Tetap bersyukur dan tetap berpikir positif, dan pastikan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang sehat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Kita bersaat teduh setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mempelajari kehidupan-Mu, teladan Tuhan yang sungguh-sungguh menunjukkan bahwa Engkau adalah teladan yang agung, gembala yang agung. Kami adalah manusia yang berusaha untuk mengikuti jejak Tuhan. Ketika Engkau disakiti, ketika Engkau merasa bahwa ketidakadilan datang silih berganti, Engkau tidak membalasnya, melainkan sebaliknya Engkau melepaskan berkat dan pengampunan bagi mereka yang sudah menganiaya-Mu. Bahkan teladan Tuhan menunjukkan bahwa tanggung jawab yang berat sekalipun Engkau mau memikulnya untuk supaya kami terselamatkan. Dan kuasa salib Tuhan sungguh-sungguh mampu mematahkan kemungkinan yang buruk, yaitu dosa. Apalagi apa yang kami alami saat ini, kami meyakini bahwa di dalam kuasa salib Tuhan, pengorbanan bilur-bilur Tuhan, kami disembuhkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Ajarkanlah firman Tuhan terus-menerus dalam hidup kami, dan biarlah hidup kami menjadi teladan, dan hidup kami juga melakukan pengorbanan-pengorbanan kecil kami sebagai rasa syukur kami kepada-Mu ya Allah.
Terima kasih Tuhan, demikian kesimpulan kami akan firman Tuhan ini, supaya Roh-Mu yang kudus akhirnya juga menuntun kami menyempurnakan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari, supaya kami juga menjadi pelaku bukan hanya pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bangkit berdiri, kita mendeklarasikan iman kita bersama orang percaya di segala masa dan segala tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sambut pengakuan iman ini, kita meneguhkannya dengan pujian. Kita membawa syafaat kita di dalam doa. Kita berdoa. Tidak pernah berhenti kami berseru kepadamu ya Allah, karena Engkaulah sumber kekuatan kami manusia yang lemah ini. Apa yang kami alami rupanya seringkali kami menganggap melampaui kekuatan kami. Karena itu kami membutuhkan pertolongan yang melampaui kekuatan kami, Allah semesta alam, yang sudah menyatakan dirinya lewat kasih dan teladan, juga pengorbanannya melalui putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa segala apa yang kami tanggung tidak melampaui apa yang Tuhan sudah jalani, tidak melampaui pengorbananmu, dan tidak mungkin mampu sesempurna teladanmu ya Tuhan. Namun ajarkanlah kami Tuhan untuk senantiasa mengikuti jejak Tuhan. Kami menjadi teladan di mana kami hidup. Kami memutus rantai kebencian. Kami memutus rantai sikap hidup, gaya hidup yang tidak sehat dan tidak baik. Dan kami juga mau berkorban untuk tidak menuntut hak kami, melainkan sebaliknya kami memberi dan menolong dengan apa yang kami miliki. Tuhan Yesus,
kami berdoa untuk masing-masing kehidupan keluarga kami. Berkatilah kami masing-masing dalam usaha pekerjaan kami, juga kesehatan kami. Di tengah-tengah situasi yang panik ini Tuhan, kami mohonkan berkat Tuhan tetap tercurah atas kami, supaya kami tetap mampu berhidup dengan damai dan sejahtera-Mu. Pekerjaan dan usaha kami Tuhan berkati, dan juga kesehatan putra dan putri kami, suami istri orang tua kami dalam bahaya penyebaran COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pastikan bahwa dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan, keluarga kami akan tetap aman. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-Mu dimanapun berada, yang saat ini juga melakukan peribadahan di rumah masing-masing. Tuhan, kiranya damai dan sejahtera-Mu menguasai kehidupan persekutuan mereka, juga teritorial di mana mereka beribadah. Engkau berikan damai dan sejahtera-Mu sehingga peribadahan boleh terlaksana dengan aman dan nyaman. Dengan sungguh-sungguh mereka boleh menjumpai Tuhan lewat keluarga kecil mereka masing-masing. Kami berdoa juga Tuhan untuk Engkau menjaga keutuhan negeri ini Tuhan dari konflik yang ada, baik itu suku, agama, dan ras, atau perselisihan yang dipicu oleh kepentingan-kepentingan, yang dipicu oleh persoalan-persoalan yang dihadapi masing-masing. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pemerintah yang dengan sungguh-sungguh mengupayakan keutuhan negeri ini dan keselamatannya. Engkau berkati masing-masing pemimpin kami Tuhan, dengan bijaksana hati mereka memutuskan apa yang baik dan tentu saja yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Berkati dan lindungi keluarga mereka selalu Tuhan, supaya pelayanan mereka boleh dirasakan, dan sungguh-sungguh pemerintah juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi negeri kami yang kami cintai ini. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa untuk saudara-saudari kami, orang-orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, yang sungguh merasakan dampak dari kebijakan-kebijakan ini. Kami mohonkan uluran tangan Tuhan bagi mereka, agar mereka juga terjangkau dengan berkat-berkat Tuhan. Mereka boleh rasakan setiap hari, mereka boleh menikmati kesejahteraan setiap harinya, berkecukupan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk aparat medis yang juga berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran ini, mengantisipasi penyebaran ini, dan juga yang memulihkan, menolong pemulihan dari saudara-saudari kami yang Tuhan perkenankan mengalami terjangkit virus COVID-19 ini. Bapa Surgawi, lindungi mereka semua Tuhan, pekerja medis, dari dampak akan wabah COVID-19 ini, dari potensi-potensi untuk tertular COVID-19 ini Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk kesejahteraan mereka, kehidupan mereka, dan keluarga mereka. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang mungkin saat ini, pekan ini berulang tahun, kami tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Namun tangan kasih Tuhan dan mata Tuhan selalu melihat dan melindungi, menolong mereka, dan memberkati mereka dimanapun berada dalam tumbuh kembang, dalam kesempatan yang Tuhan beri, pertambahan usia yang Tuhan berikan. Kau berikan, Kau tambahkan hikmat, kebijaksanaan, pengertian, iman yang takut akan Tuhan, dan rezeki kehidupan yang diberkati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan dan jamah. Dengan tubuh yang sehat, kami tetap memiliki optimisme akan melakukan hal yang baik, akan melanjutkan aktivitas dan melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu banyak hal yang belum tersampaikan dalam syafaat ini. Demikianlah segala keterbatasan dan kekurangan kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, saatnya kita akan membawa rasa syukur kita
Sebelumnya saya akan membacakan dasar firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Persembahan dikumpulkan di keluarga kecil kita dengan pujian PKJ 146. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Kita berdoa. Kami menghaturkan rasa syukur kami Tuhan dengan apa yang kami kumpulkan bersama ini. Memang tidak senilai dengan apa yang Tuhan sudah curahkan atas hidup kami. Tidak sebanding dengan berkat Tuhan, namun biarlah dengan ketulusan hati, dengan penuh rasa syukur kami mempersembahkannya bagimu. Berkati Tuhan setiap apa yang kami gunakan nantinya untuk pelayanan gerejamu. Tuhan campur tangan dan Tuhan menyempurnakan segala kekurangan kami. Berikan kami hati juga Tuhan untuk mengelolanya dengan takut akan Engkau dan sungguh-sungguh sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, berkatilah kehidupan kami di keluarga kami masing-masing. Masih ada berkat Tuhan dan supaya kami bisa mengelolanya dengan bijaksana dan juga dengan takut akan Engkau. Demikianlah rasa syukur kami ya Tuhan. Terimalah persembahan ini dengan penuh rasa syukur kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah ini dengan kita menutupnya lewat pujian Tak Satu Pun.
Baik, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini ibadah Minggu 26 April 2020 sudah boleh kita laksanakan. Tetaplah bersyukur dalam segala hal, layani Tuhan lebih sungguh lagi, manfaatkanlah waktu-waktu bersama keluarga, dan bijaksanalah menghadapi situasi yang ada. Arahkan hati dan hidupmu, saat ini pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati, pikiran, dan hidupmu di dalam Tuhan Yesus dan melalui persekutuan Allah Roh Kudus saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.